Jadi, sejarah mikroba digunakan sebagai senjata biologi itu pada tahun 1944 sebagai perluasan dari proyek Genom Manusia. Departemen Energi Amerika Serikat memprakarsai program genom mikroba atau bisa disingkat dengan MGP. Jadi tujuan dari MGP ini adalah untuk mengurutkan genom seluruh mikroorganisme yang memiliki potensial aplikasi dalam biologi, khususnya biologi lingkungan, penelitian, industri, dan kesehatan. Jadi, seperti bakteri yang menyebabkan tuberkulosis, gonore, dan kolera, serta genom patogen protozoa seperti organisme Plasmodium yang menyebabkan malaria. Jadi, gambar dari Plasmodium bisa dilihat dari slide yang berikutnya. Jadi, konsep genom bakteri akan menjanjikan perkembangan dasar pemahaman dari biologi molekuler. Genom mikroba akan memungkinkan para ilmuwan untuk menguak lebih banyak lagi rahasia tentang bakteri tersebut, mulai dari gen yang berperan dalam metabolisme sel, sel bakteri, dan pembelahan sel, sampai gen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jadi para peneliti ini akan menemukan gen bakteri yang akan memungkinkan ilmuwan ini untuk mengembangkan strain mikroba yang dapat digunakan dalam bioremediasi. Setelah itu menemukan organisme penyebab penyakit dalam makanan dan air, mendeteksi senjata biologi, memproduksi bakteri yang materi genetikanya dapat diubah sebagai biosensor untuk mendeteksi substansi berbahaya. Jadi mikroba mulai digunakan sebagai senjata biologis itu sejak pada zaman Perang Dunia Pertama. Jadi mereka menggunakan bakteri yang bernama Bacillus anthrax. Jadi Bacillus anthrax ini mempunyai ukuran yang sangat kecil dan sangat efektif sebagai senjata biologi. Jadi Bacillus anthrax ini merupakan penyakit yang sangat mematikan dan juga menular. Jadi penyakit ini ditularkan melalui binatang yang membawa bakteri tersebut. Bakteri tersebut berasal dari hewan. Jadi dari hewan tersebut akan menghirup Bacillus anthrax ini lalu tertular. Dari binatang lagi akan menularkan penyakit ini kepada manusia. Jadi bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ke-6 ini. Antraks itu berupa spora. Jadi sporanya itu bertebaran di udara lalu dihisap oleh hewan. Lalu hewan tersebut digigit oleh nyamuk atau lalat. Jadi nyamuk atau lalat itu otomatis sudah tertular oleh penyakit antraks tadi. Jadi nyamuk tersebut lagi akan menggigit kepada manusia. Jadi manusia itu akan otomatis tertular oleh penyakit antraks tersebut. Jadi mula-mula penyakit antraks itu ditularkan oleh hewan. Jadi Bacillus anthrax ini merupakan jenis bakteri yang banyak dipilih sebagai salah satu agen senjata biologis karena bersifat sangat mematikan. Bakteri ini juga sulit untuk dilacak dan penyebarannya dapat dilakukan lewat udara, sedangkan proses produksinya murah dan mudah. Jadi Bacillus anthrax ini sangat sering digunakan karena bakteri ini sangat sulit untuk dilacak dan penyebarannya juga dapat dilakukan lewat udara tanpa bisa kita melihat dengan mata telanjang di mana spora antraksnya itu berterbangan. Jadi itu sulit untuk dilacak keberadaannya. Dengan begitu, para musuh atau lawan tidak menyadari bahwa di tempat atau di daerah tersebut itu telah ditebarkan spora antraks yang sangat mematikan tadi. Jadi selanjutnya itu teknik pembuatan mikroba sebagai senjata biologi. Jadi dalam pembuatan mikroba khususnya untuk Bacillus anthrax ini produksinya itu tergolong sangat mudah dan juga murah meskipun untuk produksi dalam jumlah besar maupun dalam jumlah yang kecil. Jadi mau sebanyak apapun pembuatannya tetap mudah dan tetap murah.
Jadi sifat bakteri antraks ini sangat stabil sebab dapat dikemas dalam bentuk serbuk atau cairan. Jadi Bacillus anthrax ini bisa berbentuk dalam serbuk dan juga bisa berbentuk dalam cairan. Jadi bioterorisme didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan teror dengan menggunakan bahan-bahan biologis sebagai senjatanya. Senjata biologi secara umum ada 3 bentuk, yaitu jadi bentuk yang pertama itu yaitu dengan menggunakan racun yang dimasukkan ke dalam makanan atau ke dalam minuman. Jadi bentuk antraks tadi kan terdapat 2 bentuk, ada yang berbentuk seperti serbuk dan juga berbentuk cairan. Jadi kalau dimasukkan ke dalam makanan atau minuman itu bisa menggunakan bentuk antraks yang berbentuk cairan. Jadi sulit untuk dilacak keberadaannya atau sulit untuk dilihat. Jadi bentuk yang kedua yaitu dengan menggunakan mikroorganisme toksin atau binatang baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Jadi bentuk yang kedua ini memilih dengan menggunakan binatang baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu dengan menggunakan struktur yang sudah diinokulasi secara biologi. Maksudnya diinokulasi yaitu merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis. Jadi, bioterorisme itu sudah ada sejak abad ke-12 dengan menggunakan panah yang ujungnya sudah mengandung darah yang beracun. Disusul lagi pada abad ke-18, yaitu selimut pasien penderita cacar digunakan sebagai senjata pada perang Prancis dan India. Senjata biologi semakin berkembang saat pecahnya Perang Dunia Pertama. Jadi Jerman mulai mengembangkan antraks, gelander, kolera, dan jamur putih sebagai senjata biologi. Selanjutnya pada tahun 1972, sebuah konferensi di Jenewa, Swiss telah diadakan untuk membahas pelarangan secara menyeluruh mengenai pembuatan dan pemakaian senjata kimia maupun biologis yang telah ditandatangani oleh 108 negara. Jadi pada awalnya bioterorisme atau penggunaan mikroba sebagai senjata biologis itu sudah ada sejak abad ke-12. Kemudian berlanjut lagi di abad ke-18. Lalu pada tahun 1972 pada konferensi di Jenewa, Swiss itu telah membahas pelarangan secara menyeluruh mengenai pemakaian mikroba sebagai senjata biologis ini. Dan konferensi ini juga telah ditandatangani oleh 108 negara. Jadi spora antraks merupakan salah satu senjata biologi yang paling banyak dipakai karena sangat efektif dalam melumpuhkan lawan. Menurut analisis WHO pada tahun 1970, jika 50 kg antraks disebarkan dengan pesawat di atas populasi 5 juta manusia, akan ada 250.000 kasus infeksi dan 100.000 diantaranya akan mati. Jadi bayangkan saja, dalam 50 kg spora antraks saja bisa menyebabkan 250.000 kasus infeksi dan 100.000 diantaranya akan meninggal dunia. Bacillus anthracis atau spora B. Anthracis tahan pada suhu panas di atas 43 derajat Celcius dan di dalam tanah spora mampu bertahan sampai dengan 40 tahun apabila lingkungan di sekitarnya memungkinkan, yaitu panas dan lembab, maka spora akan dapat menjadi bentuk bakteri biasa atau vegetatif.
Selanjutnya, Bacillus anthracis tergolong ke dalam bakteri gram positif batang yang terbentuk spora oval sangat kecil. B. anthracis bersifat non-metil, membentuk rantai dan berkapsul serta teknologi bakteri anaerobik. Jadi toksin yang dihasilkan oleh Bacillus anthracis ini terdiri dari 3 protein, yaitu protective agent atau PA, edema factor atau EF, dan lethal factor atau LF. Jadi protein VA ini akan terbelah menjadi 2 fragmen oleh enzim protase yang diserang, sedangkan fragmen VA besar akan mengikat membran sel yang akan dirusak dan menjadikan dirinya reseptor bagi 2 protein lain atau edema faktor dan juga lethal faktor tadi. Untuk dapat masuk ke dalam sel EF atau edema faktor tadi akan menyebabkan lesi pada antraks kulit dan menghambat leukosit. LF atau lethal faktor tadi dapat menyebabkan kematian sel, tetapi mekanismenya belum juga bisa dipastikan. Spora Bacillus anthracis ini apabila terhirup oleh manusia akan dipagosit oleh makrofag alveolar dan spora, dan melalui braincase limpatik akan menuju kelenjar lipemediastinum, tempat terjadinya gimenasi. Bacillus anthracis ini akan memproduksi loksin dan menimbulkan mediastimis hemoragik dan spesies yang biasanya berakibat fatal, meskipun periode inkubasi dari pulmonary anthrax ini bisa mencapai 6 minggu. Jadi gejala penyakit pulmonary anthrax ini meliputi 2 stadium. Pada stadium awal akan mengalami demam, menggigil, berkeringat, malaise, sakit kepala bentuk yang tidak produktif, nafas yang pendek dan nyeri dada. Pada stadium berikutnya, keluhan demam masih ada, disertai respiratory distress dan cyanosis yang merupakan manifestasi toksenia. Kematian dapat terjadi dalam 24 jam. Jadi pada stadium pertama ada beberapa gejala yang dialami. Selanjutnya pada stadium yang kedua, yaitu demam yang dialami pada stadium awal tadi masih berlanjut ke stadium kedua. Jadi dalam 24 jam bisa mengalami kematian. Jadi pengobatan yang dapat ditempuh oleh si penderita penyakit antraks ini yaitu dengan menggunakan terapi. Utama penyakit antraks adalah pemberian antibiotik sesegera mungkin. Beberapa antibiotik cukup efektif untuk mengobati penyakit antraks seperti penisilin, doxycycline, amoxicillin, tetracycline, clarithromycin, clindamycin, dan ciprofloxacin. Jadi apabila terjadi sesuatu atau suatu wabah antraks, biasanya pilihan pertama pengobatan adalah ciprofloxacin. Sampai benar-benar diketahui bahwa strain Bacillus anthracis tersebut resisten terhadap ciprofloxacin, pengobatan ini dilakukan selama 60 hari berturut-turut, karena spora antraks biasanya membutuhkan waktu selama 60 hari untuk berkembang. Jadi pengobatan pada orang dewasa dilakukan secara intravena selama 60 hari, kemudian segera diganti peroral jika pasien sudah stabil dosisnya, yaitu dengan menggunakan antibiotik yang namanya ciprofloxacin 400 mg setiap 12 jam atau chloramphenicol dan tetracycline. Jadi pada slide ke-18 ini ada gambar obat atau antibiotik yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama bagi si penderita Bacillus anthrax tadi. Yang pertama ini ada penicillin dan yang kedua itu ada ciprofloxacin. Jadi obat-obat ini akan digunakan dosisnya
sesuai dengan umur atau berat badan. Selanjutnya ada juga antibiotik yang namanya chloramphenicol dan doxycycline. Jadi obat ini sama dengan penicillin dan dengan ciprofloxacin tadi. Cara pemakaiannya bisa disesuaikan dengan umur atau berat badan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.